Halo pemirsa, jumpa lagi di acara Satu Hal bersama saya Ahmad Sahal. Kita ngobrolkan tentang isu-isu aktual dengan cara yang santai. Dan tamu saya kali ini Mas Rudi S. Kamri. Selamat datang ke Main TV Mas Rudi. Terima kasih Mas Sahal. Kalau pemirsa memperhatikan kanal Anak Bangsa ya, nah beliau inilah penguasanya. Kita sering melihat wajah Mas Rudi di kanal Anak Bangsa, tapi kali ini saya pinjam. Suatu kehormatan saya ajak untuk ngobrol di Main TV. Saya pengen ngobrol soal ini Mas, soal kan sekarang ini kalau kita lihat hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang kredibel ya, Saiful Mujani Research and Consulting, Litbang Kompas, kemudian Populi Center dan lain-lain ya, kan kelihatan bahwa pertama Anies Baswedan makin tercecer, pokoknya makin melorot lah elektabilitasnya. Terus yang ketat sekarang persaingannya itu adalah Ganjar Pranowo versus Prabowo, yang notabene dua-duanya ini orang dekatnya Pak Jokowi sekarang kan. Nah, di antara relawan Jokowi yang sekarang masih aktif pun ini terjadi semacam split gitu split lah gitu, atau belum memutuskan lah gitu mana yang menjadi pilihan mereka. Nah, Mas Rudi ini kan salah satu dari pendukung Pak Jokowi lah ya, yang kita kenal sangat sangat vokal menjelaskan kebijakan dan juga arah dari Pak Jokowi lah ya. Nah, Mas Rudi kan sering bicara mengenai pentingnya keberlanjutan, pentingnya pembangunan Indonesia itu tetap maju ke depan, nggak maju mundur, nggak poco-poco dan seterusnya. Nah, dengan melihat ketatnya persaingan Prabowo dan Ganjar, yang notabene tadi saya sebut ya, dua-duanya dekat dengan Jokowi ya sekarang. Anda melihat gimana itu Mas? Pertama soal bagaimana Anda melihat ketatnya kontestasi dua orang ini. Yang kedua, seberapa jauh soal keberlanjutan pembangunan itu. Jadi gimana menurut Mas? Mas, mohon maaf. Ini ada dua orang yang menurut saya pasti akan bisa melanjutkan menjadi penggantinya Pak Jokowi, dua-duanya. Gitu. Nah, pertanyaannya kan kita pilih yang terbaik di antara dua. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas, Mas, harus kita melihat rekam jejak. Nah, saya melihat begini, mengelola negara ini harus mempunyai roadmap yang jelas, Mas. Nah, dengan segala hormat saya kepada Pak Prabowo, beliau orang yang berkualitas lah pasti. Beliau ada ketua umum partai besar dan sebagainya. Tapi kalau boleh jujur, ada rekam jejak yang tidak dimiliki Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Mas Ganjar Pranowo itu dua periode anggota DPR. Secara legislatif, parlemen beliau menguasai. Kepartaian beliau politisi yang sangat dari bawah lah, dari nol. Nah, terakhir beliau menjadi gubernur selama 10 tahun. Artinya secara birokrasi beliau menguasai, strategi pembangunan beliau juga sangat paham gitu ya. Dan saya pernah diskusi dengan beliau waktu itu, ada kesempatan. Di kanal Anak Bangsa ya? Iya, saya tanyakan pada beliau, strategi Anda apa? Apakah Anda ingin membuat mindset baru tentang arah pembangunan atau seperti apa? Gitu. Beliau bilang, wah, apa yang dibangun Pak Jokowi ini luar biasa. Gitu. Sudah tepat gitu. Nah, kalau Tuhan menghendaki dan rakyat memberikan amanah, hanya tinggal satu yang saya lakukan, akselerasi, percepatan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini. Ada aksen baru yang akan diwarnai oleh warna jangan seorang Ganjar. Nah, menurut saya itu loh Mas. Nah, kalau kita merujuk dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, Mas, yang terakhir nih, periode April sampai Mei lah kalau salah. Ternyata ada lima hal yang dianggap oleh rakyat itu paling penting untuk menjadi kualitas personal capres ya. Survei mengenai kualitas personal capres, mana yang menjadi prioritas bagi para pemilih gitu ya. Yang pertama kan jujur.
Yang kedua adalah kedekatan dengan rakyat. Betul. Itu 40 sekian persen sama hampir 30%. Yang agak jauh ke bawah adalah ketegasan, ketaatan terhadap agama, justru kepintaran nomor 5. Iya, kan? betul. Nah, dari hasilnya itu Mas, dari 3 capres yang mengemuka sekarang, 5 ini Ganjar unggul 4 diantaranya. Yang pertama masalah kejujuran. Ganjar dianggap paling jujur di antara capres yang lain. Anies paling buncit. Kedekatan terhadap rakyat, Ganjar nomor 1. Nah, masalah ketegasan Prabowo unggul karena dianggap dia figur militer. Nah, ini soal ketegasan nanti kita bicarakan lagi ya. Oke. Terus yang lain Anies unggul semua itu masalah. Nah, pertanyaan begini, akhirnya kan rakyat bisa cerdas memilih. Masalah kepintaran, kenapa diletakkan paling buncit? Kenapa? Seorang presiden itu bisa mengelola orang pintar, Mas. Mas, Presiden Soeharto, 32 tahun, dia bukan ahli pertanian loh, dia bukan ahli ekonomi. Tapi harus kita jujur dengan segala kurang lebihnya beliau, itu arah pembangunan waktu itu terprogram dengan baik. Birokrasi rapi, ada pelita, ada segala macam, ada GBHN dan sebagainya. Kenapa? Beliau mampu mengelola orang-orang pintar. Jadi pintar memilih orang-orang pintar gitu. Nah, memilih pembantu yang pintar-pintar. Makanya gitu. Saya sependapat dengan pandangan masyarakat di Saiful Mujani Research Consulting itu, Mas. Yang pertama orang jujur, Mas. Ganjar dianggap paling jujur. Nah, kemudian kedekatan dengan rakyat. Saya pendukung berat Pak Jokowi sama dengan Mas Hal. Gitu. Tapi harus kita akui, Mas, masalah komunikasi dengan rakyat, Ganjar lebih dari Pak Jokowi. Kenapa? Dia lebih lancar, lebih ngomong desa lah. Jadi bahasanya nyambung gitu loh. Karena pilihan diksi narasinya Ganjar jauh lebih komplit dibandingkan Pak Jokowi. Ketulusannya sama lah. Nah, kalau melihat itu, Mas, menjawab pertanyaan Mas Hal, siapa yang terbaik menurut saya? Kalau saya Ganjar Pranowo. Kalau ukurannya adalah tadi ya kelanjutan pembangunan ya. Memastikan adanya keberlanjutan pembangunan, kesinambungan pembangunan. Karena ini Mas, soalnya frameworknya bukan hanya 2024 ya Mas ya? Itu sampai tahun 2045 Mas. 100 tahun Indonesia merdeka. Sekarang gini, kita tahun 2024 ini critical point buat saya. Kenapa? Kalau pemimpin kita salah nanti Mas, berarti kita setback loh. Tapi kalau benar, apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi akan terus berlanjut. Nah, kalau nanti katakanlah Mas Ganjar menang, berarti kan dia mempunyai kekuatan untuk memimpin 2029-34. Oke, dengan asumsi misalnya 10 tahun ya. 10 tahun misalkan. Artinya lebih dekat lagi dengan Indonesia emas yang kita cita-citakan, Mas. Jadi Pak Prabowo dengan segala hormat menurut saya punya mimpi sebetulnya, Mas. Sekualitas seorang Prabowo itu kalau berjaya menjadi guru bangsa, itu bisa selevel dengan Pak Jokowi dan Ibu Megawati. 3 orang ini menjadi guru bangsa yang seharusnya melahirkan pemimpin masa depan yang lebih baik. Bayangin Mas, dari segi usia. Tahun 2024 usia Pak Prabowo 73 tahun, Mas. Dan kita tahu, Mas, ini udah menjadi rahasia publik. Kesehatan Pak Prabowo juga tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi artinya menurut saya sih, kalau orang di sekitar Pak Prabowo ini memberikan masukan yang cermat, saya ingin meninggikan posisi beliau sebagai guru bangsa. Bersama Pak Jokowi, bersama Bu Megawati, trio ini kingmaker ini bisa luar biasa menurut saya. Guru bangsa di sini pengertiannya bukan sekedar politisi tapi negarawan. Negarawan, gitu ya. Mas. Ya. Kalau menurut saya gini loh, Pak Prabowo ini kan kalah berulang kali, Mas. Ya. Masalah militer kita tahu lah gitu. Ada masalah tahun 98 akhirnya beliau diberhentikan. Kemudian tahun 2009 beliau berlaga menjadi calon wakil presidennya Bu Megawati, kalah. 2014 kalah, 2019 kalah. Saya khawatir satu hal gitu loh. Jangan sampai tahun 2024 kalau nanti beliau kalah gitu misalkan, itu melengkapi jejak kehidupan beliau menjadi orang yang selalu kalah. Itu yang saya hindari gitu loh, Mas. Saya hindari. Jangan sampai nanti bilang bahwa nama tengah Prabowo adalah kalah. Jangan sampai. Karena saya respect sama beliau, Mas. Saya respect. Jadi saya pengen sebetulnya Pak Jokowi mempunyai wisdom untuk menyadarkan Pak
Prabowo karena beliau itu orang hebat semua. Nah, kalau ada sinergi, kolaborasi antara Bu Megawati, Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo bersatu, Mas, aman Indonesia ini, Mas. Ya. Itu loh. Jadi menurut saya kalau mau milih ya oke, pemain muda. Ganjar Pranowo, Mas, itu usia masih jauh lebih muda, Mas. Ya. Nah, tahun ini beliau masih sekitar 53 tahun. Masih sangat fit ya untuk sangat menjadi fit sekali. RI 1 gitu. Sangat, dan masih lama sama seperti Pak Jokowi dulu kan, Mas. Yes. Mungkin Pak Jokowi lebih unggul karena beliau lebih muda waktu itu ya. Jadi terus ini Mas, tadi kan Anda menyebut soal survei SMRC ya, hasil survei SMRC mengenai kualitas personal yang dijadikan sebagai prioritas oleh para pemilih untuk milih pemimpinnya kayak apa gitu kan. Nah, yang ketiga itu kan soal berani tadi ya. Ketegasan. Siap. Nah, ini menarik nih soal ketegasan. Kan beberapa waktu lalu kan Pak Jokowi pidato di acara Musra itu loh, Mas. Musra, ya. Nah, terus kemudian Pak Jokowi kan menyebut soal berani. Pilihlah pemimpin yang berani, gitu kan. Tapi sebelum bilang berani, Pak Jokowi kan mengatakan pilihlah pemimpin yang berpihak pada rakyat, yang memikirkan kepentingan rakyat. Siap. Jadi dikaitkan antara kepentingan rakyat dan berani. Nah, menurut Mas Rudi, apakah kan ini sejumlah orang pendukung Prabowo mengartikannya, wah berarti Pak Jokowi secara implisit mengendorse Prabowo gitu kan? Menurut Anda gimana? Mas, kita harus memberikan edukasi pada masyarakat bahwa ketegasan seseorang tidak boleh didikotomi sipil dan militer. Mohon maaf ini, era-era kita ini, anak-anak ini belum tahu nih. Tahun 2014 Mas, kita dipimpin oleh seorang militer. Ternyata nggak tegas-tegas juga. Dia masih pakai frame namanya zero enemy. Ya, dulu saya pikir, wah, saya milih dia loh, Mas. Saya pikir, ini tentara tegas gitu. Nah, jadi 2004 Mas Rudi milih SBY. Milih. Karena, wah, ini tentara tegas gitu. Ternyata kan saya kecewa gitu. Nah, artinya malah peragu ya. Malah peragu. Nah, generasi Z atau masyarakat atau generasi milenial harus diberikan edukasi. Nah, sebagai contoh, presiden yang berani membubarkan HTI dan FPI sebagai organisasi terlarang, Jokowi sipil atau militer? Sipil. Nah, sipil kurus gitu, cungkring katanya gitu ya. Nah, kalau kita bicara Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo satu-satunya gubernur yang berani memaksa ASN seluruh Jawa Tengah untuk menandatangani fakta integritas untuk tidak ikut organisasi terlarang, baik PKI, HTI, FPI, dan ormas-ormas radikal. Ganjar Pranowo loh punya ketegasan. Ganjar Pranowo juga pernah ada kepala sekolah SMA yang dicopot, Mas, gara-gara terindikasi radikalisme. Ya. Ketegasan seperti itu. Ketegasan itu bukan galak militer, bukan, Mas. Keberanian mengambil sikap gitu. Jadi, ini yang menurut saya harus diedukasi ke masyarakat bahwa jangan mendikotomi ketegasan itu pasti militer. Jadi ketegasan tidak identik dengan militer gitu ya. Bahwa sipil tidak identik dengan penakut atau enggak tegas gitu ya. Loh, Bung Karno sipil, Mas. Ya Pak Jokowi lah contohnya. Dan Ganjar yang seperti Anda bilang. Iya, Pak Jokowi itu contoh yang paling terang benderang bahwa seorang berani melawan Uni Eropa, Mas. Iya, betul. Berani melawan Amerika untuk mengambil alian Freeport. Berani juga beliau yang memberantas mafia petrol. SBY atau Jokowi. Sipil, Mas. Jadi artinya ini saya mungkin bisa tidak sependapat dengan hasil survei itu, tapi mungkin karena mereka belum mendapat edukasi. Oh, ini Anda bicara tentang itu ya? Hasil survei bicara tentang generasi Z. Generasi Z milenial ya. Menurut survei Litbang Kompas ya kalau nggak salah ya, yang bilang bahwa mereka terpukau atau lebih banyak yang melihat Prabowo sebagai sosok yang berani dan seterusnya, sebagai figur pemimpin yang mayoritas paling banyak ya Prabowo, di kalangan generasi Z ya. Itu jadi, kenapa itu, Mas? Itu menarik juga itu. Gini, karena kan kalau kita lihat track record dan seterusnya terkait soal reformasi 98, cendana, soal kedekatan Prabowo dengan Soeharto dan seterusnya. Ini generasi Z kita ini mungkin, mohon maaf ini, mungkin belum mendapatkan informasi secara komprehensif bahwa Pak Prabowo itu adalah
dulu pernah lama menjadi bagian dari keluarga cendana. Bahwa Pak Prabowo pernah punya kasus tentang penculikan aktivis, tentang kemudian dipecat dari militer dan sebagainya. Nah, sebetulnya dengan yang mohon maaf nih dengan segala hormat, yang mengangkat kembali Pak Prabowo menjadi idola Pak Jokowi loh Mas. Jadi menurut Mami ini mayoritas sekarang ini yang mengidolakan Pak Prabowo karena endorsement dari Pak Jokowi. Gitu loh. Jadi menurut saya tidak salah sih. Saya tidak menyalahkan generasi Z. Cuma mereka perlu diberikan figur. Nah masalah komunikasi dengan generasi Z, penguasaan IT di antara 3 orang ini, katakanlah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, yang paling familiar dengan teknologi itu siapa? Ganjar Pranowo. Yang juga sangat komunikasinya nyambung dengan generasi Z milenial itu malah Pak Ganjar ya dari segi Mas di antara 3 setidaknya terlihat dari medsosnya lah ya. Iya, Mas di antara 3 orang yang kita gadang-gadang menjadi calon presiden ini, komunikasi publik yang terbaik Ganjar Pranowo Mas. Jujur aja, itu fakta gitu loh. Nah ini belum ada survei ini. Yang ada kan kejujuran, kedekatan. Masalah kedekatan rakyat nomor 1 Ganjar Pranowo. Ya, betul. Jadi kalaupun ada komunikasi publik Ganjar Pranowo lebih jago. Jadi saya jujur aja saya berpihak karena saya anggap ada orang yang bisa menyelamatkan Indonesia ini. Saya pengen terus Mas, mungkin tahun 2045 kita sudah nggak menikmati apa-apa ya. Bener nggak Mas ya? Anak cucu kita lah. Nah, gitu ya. tapi kan kita harus menyiapkan Mas. Ada legacy yang kita wariskan. Jangan sampai kita membiarkan anak cucu kita, anak cucunya Mas Hal dibiarkan bahwa yang saya tidak berbuat apa-apa. Indonesia dalam bentuk dicopet. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas. Poin terakhir nih. Kan ini saya mengacu lagi kepada survei SMRC ya, yang lain ya hasil survei tentang mana yang dipilih oleh para pemilih yang disukai ya, apakah keberlanjutan atau perubahan gitu kan. Nah kan sebagian besar responden menyatakan keberlanjutan. Jadi lebih melihat kan ini sesuai lah dengan tingkat kepuasan yang begitu tinggi 82%, kan tentu saja mereka otomatis akan menghendaki keberlanjutan dong. Siap. Gitu kan. Nah dari Capres 3 itu, ini dengan asumsi kita masih menghitung Anies ya. Dari 3 capres itu yang paling dianggap oleh menurut hasil survei yang paling dianggap bisa menjadi capres yang dititipi soal keberlanjutan yang akan merawat keberlanjutan itu Ganjar. Jadi ini sesuai dengan yang Mas Rudi sampaikan tadi. Nah, ada komentar nggak Mas dengan hasil survei SMRC itu? Komentar terakhir. Saya inline dengan apa yang saya sampaikan Mas. Okay. Inline loh, ya searah loh, bahwa memang benar gitu loh. Premis saya jelas gitu loh, bahwa kita objektif kok Mas. Saya nggak mendukung Ganjar Pranowo secara pribadi, nggak. Sama juga dengan beliau, saya juga nggak dukung pribadi, nggak. Tapi kita objektif. Bukan kok pecah gesang dari Ganjar, pecah gesang dari Jokowi, bukan gitu tidak, ya. Tidak. Saya pun juga tidak satu arah di bawah komando Jokowi, nggak juga gitu. Artinya dalam hal ini saya objektif. Saya ingin membuat peran dalam sejarah kehidupan saya di Indonesia ini bahwa saya memberikan kontribusi, memberikan pendapat, influencing kepada masyarakat bahwa ini loh yang terbaik untuk kita, untuk menjaga Indonesia. Concern kita kan menjaga Indonesia Mas, supaya Indonesia yang bineka, beragam, yang kemudian toleran itu berkembang gitu loh. Dan menurut saya Ganjar Pranowo menurut saya yang terbaik. Nah kembali yang Pak Prabowo Subianto tadi yang disampaikan di awal Mas. Mudah-mudahan saya berharap Mas Pak Jokowi, Bu Mega, karena beliau kan punya kedekatan kedua. Pak Prabowo ini kan dekat banget sama Bu Mega. Betul. Kemudian Pak Jokowi juga dekat. Mungkin ada diplomasi nasi goreng lagi gitu ya seperti dulu. Sehingga Pak Prabowo bisa dinaikkan derajatnya menjadi negarawan atau guru bangsa. Itu yang saya impikan. Levelnya itu sudah bukan level politisi gitu ya, yang bertarung gitu ya, tapi yang memikirkan tadi itu 2045 Indonesia kemana dan baiknya gimana. Saya ingin bahwa generasi Z dan mungkin generasi yang baru nanti akan melihat bahwa sosok Prabowo itu bukan orang yang selalu kalah, tapi adalah guru bangsa. Dan ini legacy terakhir dari Pak Prabowo loh, menurut saya. Saya kira itu Mas. Ya. Thank you. Terima kasih Mas Rudi S. Kamri. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.